Halo sahabat mekanik, kali ini saya akan memasang oil catch tank. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu oil catch tank. Jadi oil catch tank itu adalah tabung yang berfungsi untuk memisahkan oli dan uap. Jadi uap yang ada di dalam mesin itu, yang ada di dalam mesin yang disebabkan oleh sistem pembakaran, terutama pada mesin diesel ya, itu uapnya akan disaring oleh oil catch tank seperti ini ya. Nah, ini dia oil catch tank, salah satu bentuk. Jadi macam-macam bentuk oil catch tank itu banyak sekali ya. Ini salah satu bentuk yang sederhana. Jadi ini saya buka aja. Di dalamnya adalah tabung kosong, tapi tabungnya terbagi dua ya. Kepalanya ini adalah badan tabungnya. Tabung di sini nanti ini dia ada lubang di bawah ya. Ada lubang di bawah, fungsinya untuk membuang oli apabila olinya sudah terkumpul banyak. Jadi ini adalah kerang, di bawahnya ada keran. Jadi kalau olinya sudah banyak sekitar segini, kita tinggal buka aja kerannya. Nah, kan kelihatan tuh lubang tuh. Nah, kalau udah kita buang, tinggal kita tutup kerannya. Nah, tutup ya. Nah, di kepalanya sendiri, di kepala oil catch tank ini terdapat beberapa komponen. Salah satunya adalah separator atau pemisah. Ya, ini pemisah yang menahan agar oli tidak naik ke atas. Nah, sedangkan yang di sini ada saringan. Jadi ini saringan. Jadi saringan ini berfungsi hanya untuk menyedot uap aja, jadi udara panas yang disebabkan oleh pembakaran mesin. Jadi dia hanya berupa asap. Sedangkan kandungan olinya dia akan terkumpul di bawah sini, di dalam sini ya. Nah, di sini ada lubang dua. Jadi lubang innya ada dua ya. Sebenarnya sih lubangnya itu cukup dua. Kalau di sini tiga ya, sebenarnya tiga. Innya ada dua, cuma yang satu ditutup. Ya, ini in, ini out, ini in. Jadi in satu in, salah satu in saya tutup. Nah, ini out ini yang ke filter udara. Sedangkan yang in di sini yang dari mesin. Biasanya yaitu kalau mesin diesel ada di tutup klepnya. Ya, ada tutup klep. Biasanya dia langsung dari tutup klep dia langsung masuk ke filter udara atau selang turbo. Nah, ini yang masuk ke selang turbo, ini yang dari tutup klep. Jadi sebelum dia masuk ke selang turbo, dia melalui selangnya, melalui ini dulu. Selangnya melalui oil catch tank dulu, supaya nanti uapnya itu bisa disaring oleh tabung ini. Jadi turbo tidak gampang kotor karena oli yang dibawa oleh uap tadi gitu. Jadi manifold juga lebih bersih. Nah, cara pasangnya gimana? Cukup simpel aja sih ya. Sudah paham kan, setidaknya di dalamnya seperti ini. Dan kita pun untuk membuatnya sendiri juga bisa, nggak masalah. Jadi kita bisa buat partisi seperti ini ya. Kalau bisa dari besi dilas-las juga nggak masalah sih, asal kita bisa kreatif aja. Jadi ini saya pasang aja, nanti saya beritahukan bagaimana cara pasangnya di mesin dan mengaplikasikannya ya. Nah, sekarang kita ke mesin. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah tutup klep. Nah, biasanya tutup klep itu ada PCV valve-nya ya. Nah, ini kalau tidak pakai PCV valve, dia hanya pipa keluar yang dari tutup klep. Ya. Nah, ini biasanya dari tutup klep ini ada lubang seperti ini ya, lubang untuk hawanya. Nah, dari sini biasanya langsung masuk ke dalam filter udara ya. Masuk dalam filter udara atau dia ke selang turbo. Jadi selang hisap dari filter udara ke turbo sini biasanya ada semacam selang kecil lagi. Jadi untuk yang terhubung dengan tutup klep. Jadi hawa-hawanya langsung masuk ke selang turbo ya, atau manifold intake biasanya seperti itu. Nah, supaya manifold intake tidak kotor dengan
tidak kotor dengan oli ya. Biasanya manifold intake itu seperti mobil Panther itu kebanyakan dia manifold intake-nya kotor, atau mobil-mobil yang berturbo lain, karena selang hawanya dia masuk ke selang turbo. Jadi disitulah terjadi pembasahan ya, terjadi pembasahan dinding intake manifold. Nah, dengan adanya pembasahan dari oli-oli yang dibawa oleh uap tadi, maka terjadilah pengotoran di dalam intake manifold. Banyak karbon-karbon di situ, jadi mengganggu jalur sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, cara pasangnya simpel aja ya, kita langsung. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, di sini sudah ada pipa in ya. Di sini adalah pipa in. Ini pipa in. Ini pipa out. Pipa masuk, pipa keluar ya. Nah, pipa masuknya kita pasang di sini. Pipa ini pasang di sini yang dari yang dari tutup klep seperti itu. Ya, tapi sebenarnya nanti kita pasang dulu di sini. Kita pasang di sini ya. Jadi akan saya pasang dulu bracketnya ya. Bracketnya saya pasang dulu supaya bisa nempel di bodi mobil. Nah, setelah bracketnya terpasang, sekarang kita pasang tabungnya. Sudah keras, kita pasang tabungnya. Di sini sudah ada lubang bautnya ya, seperti ini. Jadi bisa disetel kemiringannya, bisa disetel arahnya juga. Ya, jadi bisa diputar seperti ini arahnya. Jadi kita arahkan dulu posisinya yang sesuai dengan arah selang ya, seperti ini. Nah, jadi dia pas. Kita pasang selangnya. Sebenarnya nggak pakai klem juga nggak masalah ya, karena selangnya ini udah sangat-sangat rapat, sulit masuknya aja sulit. Nah, seperti ini ya, udah rapat masuk. Setelah itu kita kencangkan baut bracketnya yang di sini ya. Setelah kencang seperti ini, kita tinggal pasang selang out yang ke intake manifold ya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini selang yang ke intake manifold. Cukup simpel dan sederhana ya. Nah, dari outnya ini, outnya oil catch tank, jadi langsung ke intake manifold. Ya, kalau di sini ada pipa kecil yang terhubung dengan selang ini bisa, tapi karena kebetulan ini selangnya masih belum datang, kita order, jadi kita siapin dulu seperti nanti di sini ya. Sebenarnya dia langsung masuk ke selang intake turbo sini ya. Jadi seperti itulah fungsi oil catch tank. Jadi untuk memisahkan uap oli dan olinya itu sendiri. Oke. Nah, ini setelah mesin hidup kita lihat ya. Nah, tidak ada uapnya, asapnya juga berkurang, jadi bisa dilihat hampir tidak ada ya. Nah, ini. Nah, saya coba akan buka ini ya. Ini akan saya buka. Nanti akan saya buka seperti apa dia berasap. Nah, ini dia asapnya banyak ini.
Jadi ini ada oli-olinya ya. Jadi ada olinya di sini. Jadi kalau ada oli dia tertampung ke sini. Ya, tertampung ke sini olinya. Jadi yang keluar di sini hanya angin aja, hawa angin aja. Ini. Ya. Jadi kita pasang. Ini juga ada asapnya, cuma di kamera nggak kelihatan asapnya. Ya. Jadi olinya akan tertampung di sini dengan itulah fungsi dari oil catch tank. Oke? Cukup jelas kan tadi setelah mesin dihidupin terlihat perbedaannya. Uap yang dari sini, ya, uap gas yang dari sini itu betul-betul tercampur dengan oli, sedangkan yang dari selang ini hanya berupa udara. Nah, oli catch tank ini bisa dipakai di mesin bensin dan mesin diesel. Kebetulan saya pasang di mesin diesel karena uap yang di mesin itu terlalu banyak mengandung oli, jadi saya pasang di mesin diesel. Dan bensin pun bisa, lebih bagus juga di bensin. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman supaya bisa tahu apa itu oli catch tank, cara pasang dan fungsinya. Oke, jangan lupa cek roda dan mesinnya sebelum dipakai. Oke, Cak. Lanjut.